Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fatul Syaban Mubarok, NPM 227002040. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi yang diampu oleh Bapak Rian Nurdiansah, STMT. Pengertian tegangan tinggi: jika dihubungkan dengan sistem transmisi dan distribusi, maka tegangan tinggi merupakan tegangan yang lebih tinggi dari 20 kV. Tetapi sesuai dengan di International Electrotechnical Commission atau yang disingkat dengan IEC, yang dimaksud dengan tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC dan lebih besar dari 1200 volt DC. Nah, untuk klasifikasi dari tegangan tinggi, untuk kelas tegangan ada low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage, dan ultra high voltage. Untuk di Eropa sendiri, low voltage terdiri dari 220 atau 240 volt, 380 atau 415 volt, 650 volt, dan 1000 volt. Sedangkan untuk di Amerika sendiri, itu 120 volt satu fasa, kemudian 208 volt dan 600 volt. Sedangkan di Indonesia ada di 220 volt atau 380 volt. Sedangkan untuk di medium volt itu di Eropa terdiri atas 5 sampai 66 kilovolt. Untuk di Amerika 2,4 sampai 69 kilovolt. Sedangkan di Indonesia itu terdiri dari 6,6 sampai 70 kilovolt. Kemudian untuk high voltage di Eropa sana terdiri dari 110 sampai 220 kilovolt. Di Amerika 115 sampai 230 volt, sedangkan di Indonesia itu 150 kilovolt. Kemudian untuk tegangan extra high voltage di Eropa terdiri dari 275 sampai 800 kilovolt, sedangkan di Amerika itu terdiri dari 287 sampai 765 volt kilovolt, sedangkan di Indonesia itu 500 kilovolt. Untuk ultra high voltage di Eropa 1000 sampai 1600 kilovolt. Itu untuk klasifikasi tegangan tinggi yang ada di Eropa, Amerika. Perbedaan antara di Eropa, Amerika, dan juga di Indonesia. Nah, kemudian pada sejarah tegangan tinggi itu pada tahun 1882 merupakan penyaluran tegangan tinggi jarak jauh DC pertama kali dioperasikan. Nah, terjadi persaingan penggunaan penyaluran dengan tegangan tinggi DC dan AC. Kemudian pada tahun 1906 terrealisasi penyaluran tegangan DC 125 kV dengan daya 20 MW sepanjang 150 km dari Moutier menuju Lyon. Kemudian pada tahun 1912 berdiri pertama kali penyaluran 110 kV dari Leuhammer menuju Riesa di Jerman. Kemudian pada tahun 1926 dan 1929 penyaluran tegangan 220 kV di Pennsylvania, USA, dan juga Rheinstephan, Jerman. Kemudian pada tahun 1936 penyaluran 287 kV di Boulder Dam, USA. Selanjutnya pada tahun 1952 itu penyaluran 380 kV dari Harrisburg menuju Harrisburg di Swedia. Dan juga kemudian pada tahun 1965 itu penyaluran dengan tegangan tertinggi sebesar 735 kV disalurkan dari Manicouagan menuju Montreal di Kanada.
Nah, ini merupakan grafik eh, perkembangan tegangan transmisi AC dari tahun ke tahun, mulai dari 1910 sampai tahun 1980-an sampai sekarang. Itu, itu untuk sejarah dari tegangan tinggi dengan transmisi. Selanjutnya, pembangkitan tegangan tinggi AC. Untuk pembangkitan tegangan tinggi AC atau bolak-balik merupakan proses menghasilkan listrik pada level tegangan lebih tinggi untuk keperluan transmisi dan juga distribusi energi. Pada umumnya, semua pengujian tegangan AC dilakukan pada frekuensi daya nominal benda uji. Nah, pengecualian umum terkait dengan pengujian belitan berinti besi, yaitu transformer potensial atau instrumen, atau untuk studi mendasar tentang bahan atau sistem isolasi. Nah, ini merupakan skematik dari cascade transformer connection, di mana V1 merupakan input voltage, kemudian ada A, AA, A aksen merupakan low voltage primary winding, kemudian B, B aksen merupakan high voltage secondary winding, terus C aksen merupakan excitation winding, terus BD itu meter winding. Nah, kemudian ada juga V2 sebagai output voltage. Nah, ini skematik dari rangkaian cascade transformer connection. Selanjutnya, pembangkitan tegangan tinggi DC. Nah, untuk tegangan tinggi DC dipergunakan untuk pengujian kabel transmisi onsite untuk mengetahui keamanan operasi kabel transmisi yang telah lama dioperasikan. Nah, tegangan DC umumnya dibangkitkan dengan menggunakan rangkaian penyiarah, yaitu dioda, apabila diperlukan arus yang lebih besar, kurang lebih 10 mA. Nah, tegangan tinggi DC bahkan lebih banyak digunakan dalam fisika terapan, seperti akselerator, mikroskop elektron, dan lain-lain. Kemudian digunakan juga sebagai peralatan elektromedis seperti sinar X. Kemudian aplikasi industri, yaitu pengendapan dan penyaringan gas buang di pembangkit listrik tenaga panas dan industri semen, pengecatan elektrostatis dan pelapisan serbuk dan lain-lain. Atau juga digunakan untuk elektronik komunikasi seperti TV dan juga stasiun penyiaran. Kemudian besaran-besaran pada tegangan tinggi DC itu ada, yang pertama ada polaritas. Nah, dalam hal ini polaritas tegangan DC, yakni DC positif dan DC negatif, memberikan pengaruh yang berbeda pada pengujian bahan isolasi tegangan tinggi. Kemudian ada amplitudo yang didefinisikan sebagai nilai rata-rata aritmatik, di mana tegangan amplitudo sama dengan 1 per T integral dari 0 sampai T UT dt. Kemudian ada juga ripple didefinisikan sebagai lambda V sama dengan V maksimal dikurangi V minimal per 2. Nah, di pembangkitan tegangan tinggi DC itu ada penyearah dengan setengah gelombang dan juga penyearah gelombang penuh, di mana penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian yang paling banyak digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi DC. Nah, seiring dengan peningkatan beban, ripple juga akan mengalami peningkatan karena kapasitor penyearah hanya termuat kembali dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kurang lebih rangkaian untuk penyearah setengah gelombang seperti ini, dan juga untuk bentuk gelombang dari penyearah setengah gelombang tanpa beban itu seperti ini, bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya itu penyearah gelombang penuh. Nah, di mana penyearah gelombang penuh ini penggunaan trafo menjadi efektif karena kedua siklus setengah gelombang terbebani. Nah, ripple pada rangkaian penyearah gelombang penuh 2 kali lebih kecil daripada penyearah setengah gelombang.
Rangkaian ini juga mempunyai arus antar puncak yang lebih rendah. Nah, untuk rangkaian dari penyearah gelombang penuh ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama pada gambar 3.4. Rangkaian ini juga sering disebut dengan rangkaian titik tengah. Nah, tegangan blocking dioda pada rangkaian ini adalah 2 kali akar 2 dikali V efektif, dan juga trafo harus diketanahkan tepat pada titik tengahnya. Kemudian rangkaian yang kedua itu seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu gambar 3.5, di mana rangkaian ini biasa disebut dengan rangkaian jembatan. Nah, tegangan blocking dioda hanya akar 2 dikali V efektif. Belitan tegangan tinggi trafo harus diisolasi terhadap tanah sebesar akar 2 dikali V efektif. Lalu yang selanjutnya itu pembangkitan tegangan tinggi impuls. Nah, sifat alami yang tidak bisa dihindari saat pengoperasian peralatan listrik tegangan tinggi adalah bahwa peralatan-peralatan tersebut sering terkena tegangan lebih impuls, baik impuls karena petir maupun impuls karena sistem kontak. Impuls akibat sambaran petir disebut dengan impuls petir, dan juga impuls akibat buka tutup kontak disebut dengan impuls kontak. Nah, untuk tegangan impuls petir, standar tegangannya bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, di mana besaran waktu tegangan impuls petir adalah 1,2 per 50 mikrosecond, dengan TS sama dengan TR sama dengan 1,2 mikrosecond plus minus 30%, dan TR sama dengan T2 sama dengan 50 mikrosecond plus minus 20%. Waktu ke puncak TS diperoleh dari 1,67 kali rentang waktu antara 30% dan 90% nilai tegangan. Waktu punggung adalah waktu antara mulainya impuls dan 50% nilai tegangan pada punggung gelombang. Kemudian untuk tegangan impuls kontak bisa dilihat untuk standar tegangan impuls kontaknya pada gambar di sebelah kanan, itu gambar 4.3, di mana besaran waktu standar untuk tegangan impuls kontak adalah 250 per 2500 mikrosecond, dengan TCR sama dengan T1 sama dengan 2500 mikrosecond plus minus 20%, dan T2 sama dengan 2500 mikrosecond plus minus 60%. Nah, kemudian untuk rangkaian dari pembangkit tegangan tinggi impuls bisa dilihat pada gambar 4.4. Kemudian untuk prinsip kerjanya, di mana energi tersimpan pada kapasitor impuls CS yang termuati secara perlahan melalui transformator tegangan tinggi dan penyearah. Setelah kapasitor dimuati sesuai dengan tegangan pemuatan yang diinginkan, kontak sela bola SF di-trigger. Tegangan pada beban saat ini masih 0 kV karena kapasitor diketanahkan melalui RE. Setelah kontak sela bola terhubung, akan terjadi pemindahan muatan dari kapasitor impuls ke beban yang kebanyakan bersifat sebagai kapasitor. Ini untuk rangkaian dari pembangkit tegangan tinggi impuls itu sendiri. Selanjutnya untuk pengukuran tegangan tinggi. Nah, ini ada beberapa metode atau teknik yang bisa digunakan untuk mengukur tegangan tinggi. Yang pertama untuk tegangan tinggi DC, itu metode yang bisa digunakan yaitu dengan series resistant microammeter, kemudian resistant potential divider, ketiga generating voltmeters, dan terakhir menggunakan spare and other spark gaps. Kemudian untuk tegangan tinggi AC bisa menggunakan metode series impedance ammeter
potential divider, potential transformer, electrostatic voltmeter, dan terakhir menggunakan spare gauge. Kemudian untuk tegangan AC high frequency voltage, input voltage, dan juga ada rapidly changing voltage bisa menggunakan potential divider with a cathode ray oscillograph. Kemudian peak voltmeter dan terakhir menggunakan spare gauge. Nah, penjelasan mengenai spare gauge measurement di mana celah bola itu dapat diatur secara vertikal dengan bola bagian bawah itu dibumikan atau juga bisa secara horizontal dengan kedua bola terhubung ke tegangan sumber atau satu bola dikebumikan. Nah, dalam konfigurasi horizontal, umumnya diatur sedemikian rupa sehingga kedua bola secara simetris berada pada tegangan tinggi di atas tanah. Nah, kedua bola yang digunakan memiliki ukuran dan bentuk yang identik. Nah, susunannya kurang lebih seperti ini. Untuk di gambar bagian kiri itu merupakan vertical arrangement of spare gauge. Jadi spare gauge ini disusun secara vertikal, terdiri dari insulator support, spare shank, operating gear and motor for changing gauge distance, high voltage connection, sparking point, diameter of the spare, spacing, height of P above earth, radius of the clearance from external structure, dan juga high voltage lead should not pass drop display within a distance B from V. Kemudian untuk gambar yang paling bagian kanan itu merupakan horizontal arrangement of spare gauge. Jadi spare gauge-nya disusun secara horizontal. Seperti itu. Kemudian untuk kegagalan elektrik pada bahan isolasi gas. Nah, untuk karakteristik dari gas itu, proses kegagalan pada bahan isolasi gas sangat tergantung dari pembawa muatan dalam gas. Pembawa muatan dalam hal ini adalah elektron-elektron dan juga ion-ion. Nah, pembawa muatan ini bergerak karena badan listrik dan dalam pergerakannya mencapai energi tertentu untuk membentuk pembawa muatan baru melalui proses ionisasi. Nah, karakteristik pembawa muatan pada gas sangat dipengaruhi oleh proses benturan dengan molekul. Nah, untuk kecepatan dari molekul gas itu sendiri, pergerakan termal sebuah molekul dalam gas bersifat acak atau tidak beraturan. Nah, molekul bergerak dengan arah dan panjang jalur pergerakan yang berbeda-beda. Jalur ini mempunyai sudut tajam pada tempat di mana molekul ini mengalami benturan dengan molekul yang lain. Nah, molekul bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda bergantung pada temperatur dan juga berat molekul. Pada gas ideal, kecepatan molekul atau partikel mengikuti distribusi Boltzmann-Maxwell. Nah, bisa dilihat untuk pergerakan molekul dalam gas pada gambar sebelah kanan di gambar 6.1 itu untuk pergerakannya sangat tidak teratur dan juga acak dan juga kecepatannya bisa saja berbeda seperti itu. Kemudian di gambar 6.2 merupakan distribusi dari Boltzmann-Maxwell. Kemudian di gambar sebelah kiri itu ada relatif massa molekul dan juga kecepatan efektif molekul untuk berbagai gas pada suhu 273 Kelvin, di mana ada beberapa jenis gas yaitu N2, O2, H2, H2O, CO2, SF6, dan juga elektron. Untuk massa molekul relatifnya dimulai dari 28 sampai 1 per 1840. Kemudian V efektifnya dimulai dari 0,49 sampai 111,6 km per second. Kemudian untuk Vmax-nya itu dari 0,45 sampai 100 km per second.
Nah, kemudian proses ionisasi yang terjadi pada gas itu merupakan sebuah proses perbanyakan elektron pada ruang gas. Nah, proses ini dibedakan menjadi dua, yakni benturan tipe 1 dan juga benturan tipe 2. Pada benturan tipe 1 itu menghasilkan ionisasi langsung tanpa harus lawan bentur mengalami kondisi eksitasi. Pada benturan tipe 2 terjadi pertukaran energi potensial yaitu kondisi tereksitasi. Pada puluhan gas, yang paling menentukan adalah proses benturan yang menghasilkan elektron, agar pada saat benturan, elektron dapat mengionisasi atau mengeksitasi sebuah molekul. Maka energi yang dimiliki oleh elektron akibat gaya medan listrik harus banding atau lebih besar dari energi ionisasi atau energi eksitasi molekul. Nah, bisa dilihat dari gambar, itu untuk gambar 6.5 merupakan benturan tipe 1, di mana yang bagian A itu elektron membentur molekul, kemudian pada B-nya itu molekul membentur molekul yang lain. Kemudian untuk gambar 6.6 itu merupakan ionisasi benturan dengan tipe kedua, di mana pada gambar A-nya itu elektron membentur molekul, kemudian yang B-nya itu molekul membentur molekul. Itu untuk proses ionisasi. Kemudian dalam kegagalan pada isolator gas ada yang namanya hukum Paschen. Nah, untuk hukum Paschen ini membuktikan secara eksperimental bahwa medan serba sama dengan jarak elektroda D dan tekanan P, tegangan gagal V D, hanya tergantung pada perkalian P kali D. Kurva Paschen menunjukkan karakteristik tegangan tembus minimum V D min pada nilai P dikali D minimum. Di bawah tegangan gagal minimum ini tidak mungkin terjadi penyalaan. Nah, untuk gambar 6.24 ini merupakan kurva Paschen. Kemudian untuk tabel ini merupakan tegangan gagal minimal pada beberapa gas, di mana untuk jenis gas udara SF6, N2, H2, O2, CO2, HE, Ne, dan Na itu untuk tegangan gagal minimal pada beberapa gas. Kemudian untuk prinsip dari kurva Paschen ini dapat dimengerti dengan mudah secara fisik. Dengan meningkatnya P kali D, P kali D pada tegangan konstan, maka kuat medan, panjang jalur bebas, dan juga energi elektrik akan menurun. Artinya akan ada peningkatan kekuatan di elektrik. Pada sisi lain, apabila PD menurun, jumlah ionisasi dan mekanisme yang diperlukan untuk pelipat gandaan elektron akan menurun. Jika D kecil, elektron akan terserap pada elektroda sebelum luruhan kritis terbentuk, dan jika P kecil, panjang jalur bebas terlalu besar yang menyebabkan efek yang sama dengan D kecil. Ini menyebabkan peningkatan tegangan gagal pada nilai PhD yang kecil. Kemudian kegagalan elektrik pada bahan isolasi cair. Nah, isolasi cair ini mempunyai spektrum penggunaan yang sangat luas. Isolasi cair digunakan pada trafo, rangkaian pemutus atau sirkuit breaker, kemudian kondensator, kabel, dan lain-lain. Dan juga pada saat yang sama memenuhi beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu bahan isolasi antar bagian bertegangan seperti pada trafo. Kemudian bahan kedua, bahan pengisi atau impregnation material
pada dielektrik berlapis seperti dielektrikum minyak atau kertas pada kondensator dan kabel. Kemudian ketiga itu bahan pendingin pada trafo, keempat bahan pemadam busur api pada rangkaian pemutus minyak atau oil circuit breaker, dan kelima itu dielektrikum yang mempunyai konstansi dielektrik yang tinggi pada kapasitor. Nah, kemudian ada jenis dari isolasi cair. Yang pertama ada isolasi minyak berbasis minyak mineral. Nah, isolasi minyak berbasis minyak mineral merupakan campuran hidrokarbon berbeda-beda yang diperoleh dari minyak alam mentah melalui proses destilasi bertingkat dan proses rafinasi yang tepat. Komponen utamanya ya bisa dilihat yaitu terdiri dari parafin 40 sampai dengan 60%, kemudian napten 30 sampai 50%, kemudian ada aromat 5 sampai 20%, dan terakhir ada olefin sebesar 1%. Kemudian ada juga bahan isolasi cair sintetis, di mana yang pertama itu ada hidrokarbon murni, di mana atau bisa disebut polisebuten merupakan sebuah hasil polimerisasi buten dari rantai poliolefin. Bahan isolasi ini memiliki viskositas cukup tinggi sebagai bahan pengisi kapasitor dan juga kabel. Desilbenzol adalah isolasi cair dengan viskositas rendah dengan daya serap gas cukup baik dari rantai alkibenzol yang umumnya digunakan pada kabel minyak tekanan rendah dan juga kapasitor. Kemudian ada juga askarel. Untuk askarel ini sering disebut dengan polychlorinated bipenyl atau PCB. Pada hal tertentu dicampur dengan tri dan atau tetraklorobenzol. PCB adalah isolasi dan juga bahan pendingin yang tidak mudah terbakar atau inflammable yang digunakan pada trafo. Bahan isolasi ini mempunyai permisivitas yang tinggi di mana ER sama dengan 4 sampai 6 pada temperatur 2 derajat Celcius yang juga dipergunakan sebagai bahan pengisi kapasitor. Namun saat ini penggunaan polychlorinated bipenyl telah dilarang di seluruh dunia. Peralatan yang masih menggunakan PCB harus diganti, dan juga pemusnahan dapat dilakukan dengan membakar pada temperatur yang sangat tinggi. Kemudian ada juga menggunakan cairan silikon. Cairan silikon ini biasa disebut dengan nama yang kurang tepat, yakni minyak silikon. Merupakan polydimethylsiloxane linier murni yang terdiri dari satu rantai silisium oksigen dengan 2 metil. Isolasi ini dipergunakan khususnya untuk mengganti askarel pada kapasitor atau trafo distribusi. Silikon cair ini tahan terhadap tekanan termal sampai 300 derajat Celcius dan juga kimia atau oksidatif di udara sampai dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian ada kegagalan elektrik pada bahan isolasi padat. Nah, isolasi padat umumnya juga mempunyai peran mekanik untuk menunjang struktur tegangan tinggi dan pada saat bersamaan mempunyai fungsi isolasi dari satu bahan penghantar dengan penghantar yang lain. Secara umum, struktur isolasi merupakan kombinasi padat dengan cair atau padat dengan gas. Pada dasarnya, mekanisme hantaran dan mekanisme rugi pada isolasi padat adalah sama seperti pada isolasi cair. Di samping rugi hantaran dan rugi polarisasi seperti pada isolasi cair, pada isolasi padat ditambah lagi dengan rugi-rugi karena ionisasi yang pada isolasi cair tadi itu tidak memiliki arti yang penting. Nah, pada isolasi padat ada kerugian yang disebabkan karena kegagalan disipasi panas secara konveksi.
Hal ini menyebabkan pemanasan yang kuat pada bahan di elektrikum dan juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan isolasi. Untuk pada proses kegagalan dari isolasi padat ini, penelitian kegagalan pada isolasi padat ini secara eksperimental menunjukkan bahwa tinggi kuat gagal medan ditentukan oleh struktur mikroskopik benda uji, bentuk medan, dan juga jenis tegangan. Kegagalan pada isolasi padat disebabkan oleh berbagai hal, bergantung pada jenis isolasi padat dan juga jenis tekanan listrik yang dikenakan pada isolasi padat. Nah, ada beberapa jenis bahan yang digunakan sebagai isolasi padat. Yang pertama itu bahan isolasi anorganik terdiri dari porselin, gelas, dan juga mika. Untuk porselin, permitivitas relatif 5-6,5, untuk gelas 5-10, dan untuk mika 5-7. Kemudian ada juga bahan isolasi organik, di mana terdiri dari bahan alami dan juga bahan sintetis. Untuk bahan alami, bahan isolasi organik yang bersifat alami merupakan kertas dan kertas pelapis Bliton Trafo atau transformer board. Bahan dasar dari material isolasi ini adalah selulosa, yaitu natron selulosa dan juga sulfat selulosa yang utamanya berasal dari kayu. Kemudian ada juga bahan sintetis terdiri dari polymerization, merupakan polyreaction dengan monomer yang sama. Produknya mengandung ikatan ganda yang mana perbesaran molekul ini tanpa pemisahan produk samping. Melalui rantai ikatan yang berjejer satu sama lainnya, ini terbentuk molekul makrolinear. Kemudian pada bahan sintetis ada juga polycondensation. Berbeda dengan polymerization yang tadi, pada polyreaction ini monomer yang tak sejenis membentuk rantai molekul makro satu dengan yang lainnya. Makromolekul ini terangkai dengan pemisahan produk samping seperti air, amoniak, asam klorida, dan lain-lain. Produk samping ini membentuk rongga sehingga produk polycondensation sebagian besar hanya dipergunakan pada tegangan rendah. Kemudian ada juga polyaddition, merupakan rangkaian yang berasal dari monomer yang mempunyai kemampuan bereaksi membentuk makromolekul tanpa pemisahan produk samping. Kemudian untuk karakteristik mekanis dari bahan isolasi padat itu ada termoplast, merupakan molekul filamen linear di mana rantai rangkaian merupakan garis lurus tanpa cabang. Disebut sebagai termoplast karena sangat mudah dibentuk dengan pemanasan, sehingga secara mekanis sangat mudah diubah bentuknya dengan pengecoran atau pengemasan. Kemudian ada duroplast, merupakan makromolekul dengan rantai yang terangkai sangat sempit atau rekat, sehingga setelah terangkai sangat sulit untuk dibentuk ulang, tak tercairkan, dan tak dapat dilas atau not weldable, mempunyai kemampuan thermal dan juga mekanis yang lebih tinggi daripada termoplast. Kemudian ada juga elastomer, merupakan material yang juga sering disebut karet, merupakan makromolekul dengan rantai dengan ikatan sangat renggang melalui proses vulkanisasi. Seperti duroplast, material ini tak tercairkan dan juga tidak dapat dilas, tahan terhadap Friedbeck current atau arus bocor, dan juga tahan terhadap air. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya Rizky Ahmad Fatani Sahabat Mubarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.